Saya nggak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara, tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara merasakan hal yang sama. Saya merasakan ada jamahan Tuhan, saya merasakan ada hadirat Tuhan, saya merasakan ada satu kekuatan, ada satu kesegaran ketika memuji menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga merasakan hal yang sama. Saya berdoa itu juga dirasakan oleh setiap Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini, tema yang ingin saya bagikan untuk khotbah minggu ini adalah Finding Goodness in Relationship. Atau menemukan kebaikan di dalam sebuah hubungan. Mari kita buka di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Firman Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Tapi sekali lagi, apa yang dituliskan oleh firman Tuhan ini adalah prinsipnya. Dan bagian kita sebagai orang percaya adalah menangkap firman Tuhan, mencernanya dan menjadikan firman Tuhan ini hidup, bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita tahun ini adalah relationship, yaitu bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dan juga membangun hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, mengasihi sekali lagi adalah prinsip. Tapi bagaimana mengaplikasikan mengasihi ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, inilah yang sama-sama kita perlu bangun, perlu kita pelajari di tengah-tengah jemaat kita, di tengah-tengah kita semua. Hal pertama yang saya bagikan adalah seperti apakah mengasihi sesamamu manusia itu. Saya mulai dari mengasihi sama manusia. Nanti yang kedua, seperti apakah mengasihi Tuhan itu. Mari kita buka di Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku." Ini kata Abram kepada Sarai. "Kamu kalau ketemu orang Mesir tanya, kamu siapa? Saya ini adiknya." Karena Abram takut dia dibunuh. "Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapatkan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Satu cerita yang mungkin Bapak Ibu sering baca dan satu cerita yang menurut saya sangat menarik. Kita mengenal Abraham sebagai orang yang beriman. Kita mengenal Abraham adalah bapa leluhur kita yang dipanggil oleh Tuhan menjadi teladan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita lihat dalam kisahnya ini ketika Abraham dan Sarai ada di tanah Mesir, apa yang kita bisa lihat dari perjalanan kisah hidup Abraham ini? Pada waktu mereka hidup di dalam kelaparan di satu tanah, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, mereka pergi ke satu tempat yang namanya Negeb. Lalu terjadi kelaparan dan akhirnya Abraham dan Sarai harus pergi ke tanah Mesir untuk mendapatkan makanan. Dan pada waktu itu Abraham tahu orang-orang Mesir seperti apa. Dan dia bilang sama Sarai, "Nanti kamu bilang kamu adik saya aja ya. Jangan bilang istri saya. Karena kalau kamu istri saya akan dibunuh untuk istrinya bisa mungkin diambil oleh orang lain." Kita bisa lihat orang seperti apakah Abraham itu. Yang pertama yang kita bisa lihat dari Abraham adalah satu orang pribadi yang mungkin egois hidupnya. Setuju nggak? Nggak tahu kalau saya, karena ini bicara mengenai suami istri, buat saya kepikirnya,
Waduh, ada seorang suami yang dengan begitu teganya membiarkan istrinya diambil oleh orang lain hanya karena biar dianya nggak mati. Hanya karena biar keuntungan dianya. Kebayang gak saudara? Kalau hari ini ada di zaman kita yang mungkin suami melakukan itu, mungkin setiap kita mungkin akan menunjukkan telunjuknya kepada orang tersebut, betul nggak? Karena betapa egoisnya ini orang, sehingga dia mengorbankan istrinya hanya untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan bukan hanya itu yang Abraham lakukan. Abraham adalah seorang pribadi yang mungkin takut, penakut. Dia nggak berani berdiri bagi istrinya, bagi keluarganya. Kalau ada yang salah biar saya yang disalibin. Kalau ada yang harus dibunuh biar saya yang dibunuh. Tuhan Yesus mengatakan, suami adalah kepala bagi istrinya. Sama seperti Kristus telah mengorbankan dirinya bagi jemaatnya, hendaklah suami juga berkorban bagi istrinya. Tapi itu kata Yesus, kata Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham sesuatu yang berkebalikan. Dia hanya menyelamatkan dirinya, istrinya urusan nanti. Orang seperti apakah Abraham ini? Kita sama-sama bisa melihatnya dengan kasat mata. Selain itu, kita juga bisa melihat karakter Abraham yang lain. Kita buka di Kejadian 16 ayat yang pertama. Kejadian 16 ayat pertama mengatakan, adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Saudara kebayang gak istri Abraham Sarai memberikan seorang wanita kepada Abraham. Udah kamu sama Sarai aja karena kita gak punya anak. Saya gak tahu bagaimana, mungkin suami istri tahu. Biasanya kalau istri-istri ngomong tidak, artinya kalau istri-istri bilang iya, artinya bisa jadi tidak. Suatu kali pria adalah makhluk yang tersurat. Tapi wanita adalah makhluk yang tersirat. Nah, saya cerita ini kita bicara suami istri sedikit ya. Suatu kali saya naik mobil sama istri saya. Kita nyetir, tiba-tiba dalam perjalanan istri saya bilang begini. Kamu mau ayam goreng enggak? Saya ditanya begitu, saya bilang enggak mau. Ya udah, clear. Kan saya ditanya, mau enggak? Dan saya bilang enggak mau. Tapi kejadian itu bukan cuma 1-2 kali, berulang kali. Dan ketika saya bilang tidak mau, istri saya agak berubah rautnya. Aduh gitu, kelihatan sedihnya gitu loh. Sampai sekali waktu saya mulai mengerti maksudnya bahwa, maksudnya kalau istri saya bilang, kamu lagi mau ayam goreng enggak? Maksudnya dia bukan lagi nanya saya mau ayam goreng apa enggak. Tapi maksudnya adalah, saya mau makan ayam goreng, kamu mau temenin saya makan ayam goreng enggak? Nah maksudnya, jadi buat suami, kita perlu sama-sama mengerti apa yang dikatakan oleh istri kadang-kadang tersirat maksudnya. Demikian juga mungkin dengan anak-anak kita. Nah kita perlu belajar bahwa itu kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin apa yang dikatakan Sarai bisa jadi berbeda maksudnya. Tapi hari itu Abraham mengambilnya juga. Kalau kita lihat secara gamblang, secara kasat mata. Suami seperti apakah Abraham ini? Kok gak punya integritas? Dikasih begitu aja gampang aja diambil juga. Kan kita udah punya suka, dia udah punya istri. Kan satu sudah cukup. Ada satu cerita yang di TikTok. Wah ini keren. Ada satu suami istri bilang begini. Mah boleh nggak kalau papa kawin lagi? Boleh. Asal bisa mengikuti grammar bahasa Inggris. One car, satu mobil, one car. 2 mobil, 2 cars. 1 buku, 1 book. 2 buku, 2 books. 1 istri mampu, 2 istri mampus. Maksudnya kita bisa sama-sama melihat Abraham orang seperti apa. Kita melihat betapa mungkin jeleknya karakter yang Abraham punya. Tapi sesungguhnya apa yang Allah lihat mengenai Abraham? Mari kita buka Ibrani 11 ayat 17-18.
Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa segala banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepada ia percaya, yaitu Allah yang hidup menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sekalipun kita bisa melihat betapa tercelanya Abraham dan betapa buruknya karakter yang ia punya. Dan saya percaya Tuhan pun melihat itu semua. Tapi apa yang Tuhan katakan di dalam perjanjian baru mengenai siapakah Abraham? Disebutkan di dalam firman-Nya bahwa Abraham adalah orang yang beriman. Orang yang percaya, bapa segala orang yang percaya. Bahkan di Ibrani 11 ayat 8-9 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di dalam tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di tanah yang asing. Dan di situ ia tinggal. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu ini. Karena iman Abraham taat. Allah tidak melihat, tidak memperhitungkan, walaupun Allah tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan Abraham. Tapi di matanya Allah, Abraham ini orang yang taat. Di matanya Allah, Abraham ini orang yang beriman. Hal pertama yang ingin saya ajarkan kepada jemaat adalah, di dalam membangun sebuah hubungan dengan orang yang ada di sekitar kita, kita perlu belajar satu prinsip ini, yaitu potato principle. Prinsip. Mungkin bisa ditampilin. Ada satu prinsip yang disebut dengan prinsip potato. Ini adalah prinsip kentang panggang, dituliskan dalam satu buku yang ditulis oleh Gary Eso. Ini adalah kisah nyata dari sepasang suami istri bernama Don dan Karen Kurtz. Prinsip ini muncul ketika mereka berdua sedang dinner makan malam. Lalu si Don sang suami memesan sebuah kentang panggang. Dan pada waktu kentang panggang itu datang disajikan di depannya, Don memakan kentang panggang tersebut. Lalu tiba-tiba istrinya berkata, Don, itu ada bercak hitam di kentang panggang tersebut. Mungkin lebih baik buat kamu panggil waitersnya, kamu tukarkan dan minta yang baru. Tapi waktu Don melihat sejenak, dia memikirkan, dia berkata kepada istrinya, tidak perlu. Memang ada bercak hitam, tapi 90% lainnya masih bagus. Rasanya pun enak dan saya masih bisa menikmatinya. Gak usah ditukar. Dan lahirlah prinsip kentang ini, saudara. Demikian pula dengan kita, dengan sesama kita. Ketika kita bergaul satu orang dengan yang lain, membangun satu hubungan seorang dengan yang lain, maka kita akan melihat ada bercak hitam di dalam diri orang-orang yang ada di depan kita. Akan ada bercak hitam di samping orang yang ada di samping kita. Di dalam diri orang yang ada di samping kita. Jadi bercak hitam itu pasti ada. Tapi kalau kita fokus hanya kepada bercak hitam di dalam kentang panggang tersebut, kalau kita hanya fokus kepada bercak hitam yang ada dalam diri orang yang ada di depan kita, maka hubungan tidak akan pernah terjalin. Maka selama-lamanya kita hanya akan kesal, marah, bermusuhan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi lain ceritanya kalau kita, ya udah bercaknya memang ada, tapi sebenarnya bercak yang dia punya mungkin cuma hanya 2%, atau mungkin hanya 20-30%. Tapi kenapa bercak hitam itu seolah-olah menjadi 100% orang ini memang seperti ini. Padahal kenyataannya nggak begitu juga. Mungkin bercaknya hanya 20% tapi karena mendapatkan fokus yang 100% dari kita. Sehingga orang itu nampak bercak hitam semuanya. Demikian pula sama seperti ketika Allah memandang Abraham. Ada bercak hitam dalam diri Abraham, ya pasti. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Tapi Allah melihat Abraham bukan kepada bercak hitamnya, tetapi apa yang Abraham punya yang menjadi kelebihan dia. Yaitu Abraham adalah orang yang beriman. Demikian pula hendaknya kita seorang dengan yang lain. Kita tidak memandang orang lain, memandang hanya kepada bercak hitamnya. Ya, setiap orang perlu bertumbuh. Saya ingin mengatakan ini bukan berarti, saya punya bercak hitam, ya inilah saya, terimalah saya apa adanya. Bukan. Setiap orang yang punya bercak hitam berusaha bertumbuh agar bercak itu kembali hilang. Tapi untuk kita yang melihat bercak hitam di tengah-tengah orang yang ada di sekitar kita, kita mengerti bercak hitam itu tidak banyak. Mari kita buka di Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengharapkan teman, rekan sekerja, rekan sepelayanan, mungkin pemimpin, mungkin anak muridnya, semuanya sempurna, maka Bapak Ibu Saudara, saya pun tidak akan pernah mendapatkan itu. Karena firman Tuhan jelas sudah mengatakan tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi sekali lagi ini prinsip yang JB3 kita harus miliki di dalam bangun sebuah hubungan. Ya, ada bercak hitam di dalam diri saudaramu. Tapi jangan fokus kepada bercak hitamnya. Tapi lihatlah apa yang baik di dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk para leader, mungkin juga untuk para bos. Terkadang kita sangat mudah melihat kelemahan, kekurangan, bercak hitam orang-orang yang ada di bawah pimpinan kita. Orang-orang yang bekerja di bawah naungan kita. Sangat mudah, percaya sekali sangat mudah. Tetapi kalau kita terus fokus kepada apa yang jelek dan apa pada bercak hitamnya, lalu kita kesel dan kita marah, maka tidak akan pernah selesai. Tapi lebih baiklah kita fokus kepada apa yang menjadi kelebihan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang menjadi nilai plusnya, apa yang menjadi kelebihannya, apa yang menjadi kemampuannya. Dan saudara, Bapak Ibu Saudara bisa menempatkan orang di tempat yang tepat, bukan menyingkirkannya. Ini satu hal yang berbeda. Nilai kita adalah menempatkan orang di tempat yang tepat sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Ini yang perlu kita bangun dan kita punya sebagai satu jemaat, yaitu potato prinsip. Kita tidak melihat orang lain karena bercaknya, tapi kita melihat apa yang lebih besar sebenarnya yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti dengan orang tua. Kadang-kadang para orang tua lebih mudah melihat bercak pada anak-anaknya. Duduk sembarangan. Kamu gimana sih ngomongnya? Komen terus. Tapi ketika anak berbuat baik, kita lupa memuji anak-anak kita bahwa thank you ya, kamu udah duduknya baik banget, sopan banget. Thank you ya, kamu sudah melayani. Thank you ya, kamu udah cuci piring. Karena apa? Karena kita berpikir cuci piring adalah perkara yang biasa. Jadi kalau anak kita cuci piring, mungkin kita berpikir, ya that's normal, itu biasa-biasa aja. Tapi tahukah bahwa banyak anak-anak orang lain yang mungkin tidak bisa cuci piring dan tidak mau cuci piring. Kalau itu terjadi, bukankah cuci piring adalah satu kelebihan yang anak-anak kita punya? Dan ketika itu terjadi, kita orang tua perlu belajar. Thank you ya udah cuci piring. Thank you ya sudah beresin rumah. Thank you ya udah ngepel. Thank you ya udah setrika. Thank you. Lebih baik, ada satu pepatah yang mengatakan, tangkaplah anak ketika anak berbuat baik. Jangan terlalu banyak menangkap anak ketika anak berbuat buruk. Sama dalam relasi kitab juga. Tangkaplah teman-teman kita ketika mereka berbuat baik. Bahkan ketika kita tidak bisa menangkap, carilah semua kebaikan yang ada di dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan berikan apresiasi dengan tulus, bukan dengan lebay, tapi dengan ketulusan dari hati kita. Amin. Matius 22, kita balik lagi di ayat yang pertama mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu, baru kasihlah sama manusia. Saya percaya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan ini bukan sebuah kebetulan, bukan secara acak. Tapi kenapa firman Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu terlebih dahulu dan kasihlah sesamamu manusia baru di kemudian. Yang kedua yang saya ingin katakan, yang saya bagikan adalah seperti apakah mengasihi Allah dalam hidup kita. Kalau tadi seperti apakah mengasihi sesama kita, aplikasinya. Yang berikutnya adalah bagaimana seperti apa kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Saya ingin memulai bagian yang kedua ini dengan sebuah cerita, dengan satu cerita ketika anak saya yang kedua bertanya sama saya begini. Papi, kenapa sih ada Tuhan kasih sakit penyakit? Kenapa sih Tuhan kasih corona sama kita? Kenapa sih ada tornado? Kenapa sih ada gempa bumi? Dan pertanyaan terakhir yang paling mengena adalah, kenapa sih Tuhan jahat? Pernah muncul pertanyaan itu? Dalam dari Bapak Ibu Saudara, saya juga pernah menanyakannya. Jadi waktu anak saya nanya begini pun saya gak kaget juga. Tapi kaget juga kalau anak saya bisa nanya maksudnya. Tapi pertanyaan itu adalah pertanyaan mungkin setiap kita. Kenapa sih kok Tuhan jahat? Benar Tuhan jahat. Yang ingin saya bagikan, inilah maksudnya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu dan akal budimu. Kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Firman Tuhan bilang dunia ini sedang lenyap. Bahkan dengan segala keinginan yang ada di dunia ini sedang lenyap.
Tapi orang yang percaya akan hidup selama-lamanya. Allah tidak membuat corona. Ini yang JB3 percaya. Tuhan tidak membuat sakit penyakit. Tuhan tidak membuat gempa bumi. Tapi semua ini terjadi karena dosa. Karena pada waktu penciptaan sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari terakhir. Dan Tuhan bilang semuanya itu amat sangat baik. Baru ketika dosa itu masuk dalam dunia, maka dunia mulai berubah, manusia pun mulai berubah. Dunia sedang menuju kepada kesudahannya. Dulu yang tadinya dunia bumi ini baik, tidak ada masalah, tapi karena dosa, mulai ada gempa bumi, mulai ada tornado, mulai ada sakit penyakit, dan sebagainya. Sehingga apa? Memang dunia ini sedang menuju kepada kesudahannya. Saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara kepada sudut pandang yang berbeda. Kalau apa yang tadi anak saya tanyakan mengambil satu sudut pandang dari sudut kiri, saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara pada sudut pandang dari sudut pandang yang kanan. Jadi dunia memang sedang menuju kepada kesudahannya. Karena dunia ini tidak kekal, nanti Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Setuju? Bukan cuma dunia sedang menuju kepada kesudahannya, tapi manusia, tubuh kita, ini pun sedang menuju kepada kesudahannya. Yang dulunya umur manusia ratusan tahun, hari ini hanya 60 tahun, kalau 80 tahun pun 20 tahunnya bonus. Kenapa itu terjadi? Bukan karena Tuhan jahat, tapi memang ini kebenaran firman Tuhannya. Bahwa dunia dan apa yang ada di dalamnya sedang menuju kepada kesudahannya. Manusia sedang menuju kepada alam maut. Tetapi Tuhan baik. Di dalam perjalanan dunia menuju kepada kesudahannya. Di dalam perjalanan tubuh manusia menuju kepada kesudahannya, kebinasaan. Tuhan datang. Menghampiri di tengah perjalanan manusia dan dunia ini. Dan dia menawarkan keselamatan bagi setiap kita. Mau gak ikut aku? Mau gak aku selamatkan? Mau gak kuasaku bisa bekerja di dalam tubuhmu? Mau gak kasihku bisa nyata di dalam hidupmu? Saudara bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bukankah kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang sebelah kanan, kita bisa melihat Tuhan itu baik. Kalau kita mengerti dengan akal budi kita apa yang firman Tuhan katakan. Tapi kalau kita tidak mengerti mengenai firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, maka kita akan ada di sisi yang kiri dan kita bilang, Tuhan jahat. Tuhan ciptain corona buat kita. Tuhan ciptain tornado buat kita. Tuhan ciptain gempa bumi buat kita. Bukan. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Bukan cuma itu. Tapi dengan akal budi kita, yaitu dengan cara apa? Kita baca firman Tuhan. Karena dengan kita mengerti firman Tuhan, kita tidak sedang melihat bahwa Tuhan jelek, Tuhan buruk, Tuhan jahat. Tapi Tuhan baik dan selalu baik. Tidak ada rancangan Tuhan yang tidak baik. Hanya saja masalahnya terkadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rancangkan. Saya perlu handphone saya sebentar. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa melihat ini. Bisa kelihatan? Arah panahnya kemana? Ke kanan, right? Betul kanan. Inilah hidup kita tanpa Tuhan. Inilah hidup kita tanpa firman Tuhan, tanpa pengertian firman Tuhan. Tapi ketika kita penuh dengan firman Tuhan, hidup kita penuh dengan firman Tuhan. Kita tidak lagi selalu memandang apa yang buruk dalam hidup kita. Apa yang saudara lihat? Kalau saudara melihat dengan apa yang sama seperti saya lihat, maka panah itu akan berubah. Yang tadinya ke kanan menjadi ke kiri. Tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan, maka kita akan selalu memandang segala sesuatu hanya kepada apa yang buruk dalam diri orang lain.
dan apa yang buruk dari Tuhan, seolah-olah. Tapi ketika kita hidup dipenuhi oleh firman Tuhan, maka hidup kita akan berubah. Kita tidak lagi selalu memandang apa yang jelek, tapi kita bisa memandang dan melihat apa yang baik dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga di dalam Tuhan. Amin. Jadi kesimpulannya untuk membangun sebuah relationship yang baik di tengah-tengah kita perlu satu yang paling penting, yaitu kita perlu Tuhan dan perlu firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin.